Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah, kita mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita masih membahas tentang surat Ali Imran ayat yang ke-52 dan ke-53. Pada kesempatan ini kita akan membacakan faedah yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana disebutkan di sini anna rusula la ya'lamuna al-ghaiba biqaulihim washhad bi anna muslimun li'annahu law kana 'indahu 'ilmun min dhalika lama ihtaja ila ishhad Allahumma illa ala sabili iqrarihim al-zahiri. Ayat yang kita baca di pertemuan yang lalu, ya, artinya pertemuan sebelum ini, tentang pernyataan atau perkataan Isa ketika mendapati kaumnya itu kufur. Isa berkata, man ansari ilallah, ya, siapa yang menjadi penolongku yang membela agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian al-hawariyun berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kami kepada Allah. Persaksikanlah atau saksikanlah bahwa kami orang-orang muslim. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan faedah bahwa para rasul itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Sekali lagi, bahwa para rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Didasari dengan firman atau perkataan mereka, washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami itu adalah orang-orang muslim. Karena kalau misalkan ya ada ilmu ya tentang hal ini, maka tentunya Isa tidak membutuhkan apa? Isyhad, persaksian. Ya. Nah, jadi kita mengambil pelajaran begitu besar dari ayat yang mulia ini, bahwa para rasul itu tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, kemudian dari ayat yang mulia ini juga ada faedah bahwa bolehnya seseorang mengatakan ana mu'min, aku adalah orang yang beriman, ana mu'min, ya. Dan ini ditanyakan di sini. Artinya ini merupakan jawaban ya dari pertanyaan, apakah boleh seseorang mengatakan ana mu'min, aku orang yang beriman, aku mu'min. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, wala syakka anna hadza jaiz. Ya, tidak diragukan lagi bahwa ini boleh.
Tetapi yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalamnya adalah tentang apakah boleh mengucapkan istisna. Mengucapkan istisna itu mengucapkan insya Allah. Ketika seseorang mengatakan ana mu'min, ya, ana mu'min insya Allah, ini boleh nggak? Ya, misalkan ada orang yang mengatakan ana mu'minun insya Allah. Insya Allah aku adalah orang yang beriman. Apakah perkataan ini boleh atau tidak boleh? Jawabannya adalah para ulama tentang perkataan ini berbeda pendapat. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan ini perlu perincian. Ya. Kita lihat pendapat yang pertama. Ammal ladzina qalu innahu la yajuz. Adapun orang-orang yang berkata bahwa mengucapkan ana mu'min insyaallah itu tidak boleh, mereka mengatakan inna hadzal istisna yuhi bisyak. Sesungguhnya ucapan insyaallah itu bisa mengesankan adanya keraguan. Yuhi bisyak, ya, yakni menunjukkan keraguan orang yang mengucapkan ana mu'min, ya annahu syak wa illa kaifa yaqulu insyaallah. Ini menunjukkan dia ragu. Kalau tidak ragu, bagaimana dia mengucapkan insyaallah? Ya, fama damal imanu qad waqara fi qalbihi la yaqulu insyaallah. Ya, kalau iman itu sudah menetap di hati, maka tidak harus atau tidak tidak boleh dia mengucapkan apa? Insya Allah. Nah, kemudian mereka mengatakan, ini alasan pendapat mereka, seandainya engkau melihat ada orang sholat, ya, kemudian dikatakan kepada orang itu, as-sallaita, kamu sudah sholat. Nah, kemudian dia mengucapkan insya Allah, ya, iya, shallaitu insya Allah, aku sudah sholat insya Allah. Maka la'udda dzalika qariban min al-lagwi. Tentunya ini perkataan yang lagun, yang sia-sia, ya. Kalau misalkan dikatakan kepada seseorang yang sudah berpakaian, ya, kemudian kita berkata kepadanya, engkau sudah berpakaian, ya, dia berkata labistuhu insyaallah, iya saya memakainya insyaallah, saya berpakaian, padahal dia sudah berpakaian, ya. Nah, ini lagun, ini perkataan yang sia-sia, ya. Artinya seandainya orang itu betul-betul jazm dalam imannya, kenapa dia mengucapkan insya Allah, gitu ya. Jadi fal istisna, ucapan insya Allah, ya, apabila mengesankan atau menimbulkan atau menunjukkan tentang keraguan dia, ini adalah haram, ya. Yani li'annahu yu'dhin bisyak, ya, karena dia menunjukkan apa? Keraguan, ya. Kalau misalkan tidak sampai ke situ, ini perkara yang lagun, yang sia-sia. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi, pendapat yang pertama, orang yang mengatakan ana mu'min insyaallah, ini hukumnya haram. Karena alasannya tadi, alasannya berarti orang ini ragu, tidak yakin, imannya belum kuat di hati, ya, belum kokoh, belum menetap, ya. Karena kalau sudah menetap, ngapain pakai mengucapkan insya Allah? Ini kata ulama yang mengatakan bahwa ucapan insya Allah setelah ana mu'min itu hukumnya haram. Kita masuk kepada pendapat yang kedua, al-qaulus tsani. Pendapat yang kedua, mereka berkata
bahwa mengucapkan insyaallah dalam ana mu'min insyaallah ini hukumnya wajib. Annahu yajib. Jadi wajib mengucapkan insyaallah. Jadi kalau misalkan salah satu kita berkata ana mu'min, aku beriman, ya, itu wajib mengucapkan insyaallah. Ya. Falau qala innahu mu'min wa sakat kana dzalika haraman alaih. Nah, pendapat yang kedua ini berkata, seandainya seseorang mengucapkan ana mu'min, saya beriman, kemudian diam, ya, ini justru haram. Justru haram. Baik. Apa alasan mereka? وعللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه والإنسان لا يدري ماذا يموت عليه. Ya, kita lihat alasannya. Mereka beralasan, menyebutkan alasan ini. Allalu artinya mereka menyebutkan illah, alasannya, sebab bahwa iman yang bermanfaat itu adalah ketika seseorang mati di atas iman tersebut. Ya. Sedangkan seseorang tidak tahu, ya, tidak tahu apakah dia mati atau meninggal di atas iman atau tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Mereka berkata, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu di antara kalian. Jadi ada orang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan sehasta. Fayasbiku alaihi alkitab, tetapi ketentuan Allah, ketetapan Allah telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun kemudian beramal dengan amalan penduduk api neraka. Ya, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam api neraka. Dia su'ul khotimah. Wala'iyadhu billah. Ya. Nah, seandainya, yang mereka berkata, seandainya perkaranya seperti itu, wa idza kana al-amru kadzalika, wajib an yaqula insyaallah. Seandainya perkaranya seperti ini, maka wajib mengucapkan apa? Insyaallah. Ya. Baik. Ini alasan atau di antara alasan mereka. Nah, apakah alasan ini benar? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wa hadzal wajhu laisa bisahih wa laisa bi'illah. Sisi dalil mereka yang mereka kemukakan ini sebenarnya bukan illat, bukan sebab, dan ini tidak benar. Ya. Karena apa? Alasannya li'annal insana innama yatakallamu an hadirihi. Karena seseorang itu berbicara tentang keadaannya sekarang. Wa hadiruhu ya'lamu annahu mu'min, dan sekarang dia yakin, dia tahu bahwa dia beriman. Wal mustaqbalu ilmuhu indallah, sedangkan masa yang akan datang ilmunya di sisi Allah. Na'am law qala sa'amutu 'alal iman. Na'am, betul. Seandainya orang tadi mengatakan aku akan mati di atas keimanan, maka kita bisa katakan kepadanya, katakanlah insyaallah. Ya. Ini. Jadi kalau beda ya, kalau orang yang mengatakan ana mukmin dengan ana akan mati atau meninggal di atas keimanan. Kalau saya akan meninggal di atas keimanan, kita ucapkan insyaallah. Ya. Tapi kalau menghabarkan ana mukmin, ya, kemudian insyaallah, dan alasannya tadi, ini kata Syekh Utsaimin, laisa bisahih, tidak tepat, tidak benar. Lakin al-ma'khadh as-sahiha annahu idza qala ana mu'min wa jazima fa inna fi dhalika naw'an min tazkiyatin nafs.
Akan tetapi, ya, alasan yang benar, ya, bahwasanya apabila seseorang berkata ana mu'min, saya beriman, kemudian dia menjazmkan, ya, tentang hal itu, maka hal itu ada sisi tazkiyatun nafas, pensucian diri. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jadi kalian tidak boleh mengatakan diri kalian itu suci. Ya. Walihada naqulu lahu muqtada jazmika bil iman annaka jazim bi annaka min ahli al-jannah fashahidta li nafsika bi annaka min ahli al-jannah. Jadi pernyataan ana mu'min dan menjazm dengan keimanan, ya, maka jazm bahwa engkau termasuk penduduk surga. Kau menyaksikan bagi dirimu bahwa engkau termasuk penduduk surga. Wala yushhadu bil jannah li ahadin bi ainihi illa man syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tidak boleh dipersaksikan seseorang masuk surga dengan ta'yin, ya, dengan ta'yin artinya ditentukan, ya, si fulan-fulannya, kecuali bagi orang yang sudah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dikhawatirkan tazkiyatun nafas, yakni merekomendasi diri sendiri, mengatakan diri ini suci, maka pada posisi atau kondisi ini, ya, engkau hendaknya mengucapkan insyaallah, ya, walaysa li ajli annaka la tadri madza tamutu alaih, ya, lakin min ajli alla tuzakki nafsaka fayalzamu min tazkiyatika iyyaha an tashhad laha bil jannati wa hadha mamnu'. Jadi ucapan insyaallah-nya itu bukan karena engkau tidak tahu kapan, bukan karena engkau tidak tahu mati di atas hal apa, ya, tetapi karena dikhawatirkan tazkiyat nafas, ya, menyatakan diri suci, ya, maka karena tazkiyah itu, ya, engkau menyatakan mentazkiyah diri sendiri itu, engkau mempersaksikan akan dirimu adalah orang yang berhak di surga, masuk surga, dan tentunya ini mamnu, ini tidak boleh, ini terlarang, ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Sekarang kita masuk ke pendapat yang ketiga. Wa fassala ba'dul ulama fi hadhihi al-mas'alati. Jadi sebagian ulama memperinci masalah ini, diperinci, ya. Mereka berkata, qad yakunul istithna'u haraman wa qad yakunu wajiban. Istisna mengucapkan insyaallah pada kalimat ana mu'min bisa jadi haram, bisa jadi wajib, ya. Wa qad yakunu jaizan bi'tibarat, bisa juga jadi jaiz, boleh, ya, dengan beberapa alasan tentunya, ya, dengan beberapa i'tibar. Yang pertama, idza kana al-insan yaqulu ana mu'minun insyaallah yuridu bidzalika at-tabarruk aw bayan anna ma hasala min al-iman kana bi masyiatillah fa hadha jaiz, ya. Apabila seseorang mengucapkan ana mu'min insyaallah, dengan ucapan tersebut dia ingin bertabarruk, ya, bertabarruk, mencari keberkahan dan menjelaskan bahwa keimanan itu hasil dari Allah, hasil dari masyiahnya Allah, maka ini boleh, ya, ini jaiz hukumnya. Wal istitsna bil masyiah fil amri al-waqi' jaiz syar'an. Mengucapkan istisna insyaallah tentang perkara yang nyata, yang ada, terjadi, itu boleh secara syariat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Fath ayat 27, di mana Allah berfirman, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah
kalian pasti masuk Masjidil Haram, insya Allah. Maka ucapan insya Allah, ya, ma'annahum, ya, padahal mereka akan masuk ke Masjidil Haram, ini boleh. Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, innaka atihi wa mutawifun bihi, sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan tawaf, ya, ketika di sulhi Al-Hudaybiyah, ya. Kemudian ada dalil yang lain ketika ziarah kubur. Di antara bacaan yang kita ucapkan ketika ziarah kubur adalah wa inna insyaallahu bikum lahikun, ya, sesungguhnya insyaallah kami pasti menyusul kalian. Ya, ini sebuah kepastian, tapi kita mengucapkan insyaallah, ya. Baik. Wa in kana al-hamilu 'ala al-istithna' asyak haramun an yastathni. Ini bisa jadi haram, ya. Pertama jaiz tadi jelaskan dalilnya kalau untuk tabarruk. Bisa jadi haram mengucapkan ana mukmin insyaallah kalau yang mendorong dirinya untuk mengucapkan insyaallah itu adalah keraguan, asyak. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Artinya apabila ada seseorang mengucapkan ana mu'min, dia ragu, mutaraddid, ya, kemudian dia bilang insyaallah, ini hukumnya haram, ya. Lianna syakka fil iman munafin lil iman, id anna al iman la budda an yakuna jazma, karena keraguan dalam keimanan ini bertentangan dengan keimanan itu sendiri. Dalam keimanan itu harus atau mesti jazm, ya, mesti jazm. ولكن الحذر أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوساوس التي كثر الشاكون منها من الذين من الله عليهم بالإقبال إلى الله فلما أقبل الشباب إلى الله صار الشيطان يأتيهم بالوساوس وبالشكوك لأجل أن يخلخل إيمانهم ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلاج ذلك فقال لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغوا ذلك فليستعذ بالله ولينتهي فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه. Nah, jadi masalah seseorang mengatakan ana mu'min dengan insyaallah karena ragu, ini tidak boleh dan hukumnya haram, karena keimanan itu harus jazm dan keraguan ini menafikan keimanan itu sendiri. Kemudian Syekh berkata di sini menyinggung permasalahan waswas yang dilakukan oleh syaitan, ya, dibisikkan hati kepada orang mukmin, ya, dan ini menimpa banyak orang yang syak, yang ragu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni hidayah kepada sebagian anak muda, ya. Kemudian syaitan datang memberikan waswas, keraguan kepada mereka untuk menggoncangkan keimanan mereka. Tetapi perlu ketahui ini alhamdulillah merupakan makar syaitan, dan obatnya adalah apa? Obatnya adalah nanti disebutkan di sini, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa waswas itu yang ada di hati orang yang beriman ini menunjukkan bahwa itu sharihul iman, ini kemurnian iman, ya, yang tidak ada syubhat. Dan Nabi SAW menghabarkan obat waswas. Nabi berkata, la yazalun nas yatasaalun. Manusia senantiasa terus bertanya.
Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai mereka berkata man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Fa idza balagu dzalik, kalau sudah sampai ke sini, falyasta'idz billah wal yantahi. Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dan menyudahi, dan segera menyudahinya. Ya, ini karena ini bagian daripada was-was yang syaitan masuk kepada orang yang beriman untuk menggoncangkan keimanan seseorang, dan obatnya telah disebut oleh Rasulullah SAW, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneruskan was-wasnya. Potong sudah, wal yantahi, selesai. Baik, kembali ke masalah istisna. Wa idza kana al-insanu yakhsha min tazkiyati nafsihi idza qala ana mu'min aw yakhsha an yuwakkil ila nafsihi in dhahara fihi al-i'jab. لأن الإنسان أعوذ بالله إذا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته فإذا كان يخشى من ذلك كان الاستثناء واجبا. Ya, apabila seseorang khawatir, ya, khawatir dari tazkiyah, mentazkiyah dirinya sendiri apabila dia mengucapkan ana mu'min, atau khawatir, ya, ditinggalkan sama Allah, Allah meninggalkannya apabila dia ujub, ya, karena seseorang itu auzubillah kalau ujub dengan amalnya, maka urusannya diserahkan pada orang tersebut, Allah meninggalkannya. Kemudian keberkahannya hilang, diambil keberkahannya oleh Allah. Apabila khawatir dan takut demikian, maka pada kondisi seperti ini istisna hukumnya wajib. Nah, ini ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa buku. Beliau menyebutkan bahwa tafsir perinci ini lebih tepat. Nah, berikutnya adalah bahwa ayat atau dua ayat ini menunjukkan tentang keutamaan dari Hawariyin, di mana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya bahwa faedah yang bisa kita ambil, at-tawassulu ila Allah ta'ala bi rububiyyatih. Jadi bertawasul kepada Allah dengan cara menyebutkan Rabb, jadi dengan rububiyah Allah. Karena rububiyah ini, ya, tadur ala thalathat asya, berputar pada tiga perkara. Al-khalq wal mulk, atau milk wal mulk wa tadbir. Penciptaan, yakni kepemilikan kerajaan dan pengaturan. Ya. Wa ijabatud du'a dakhil fi hadhihi thalatha. Dan pengabulan doa masuk dalam tiga perkara ini. Walidzalika kana katsiran ma yatawassalu ad-du'atu bi rububiyyah kama jaa fil hadits sahih yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berdoa, bertawassul kepada Allah dengan rububiyah. Di antaranya sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya sahih, di mana orang berdoa menengadahkan kedua tangannya dan berkata ya Rabb, ya Rabb. Ya, inilah rahasia kenapa para nabi, orang-orang soleh ketika berdoa menyebut kalimat ya Rabb. Ya, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Karena di situ ada mencakup tiga perkara yang besar. Rabb itu mencakup Allah itu Khalik, Allah pencipta, Allah itu yang menguasai, yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu ingin dijawab doanya, ingin dikabulkan doanya. Ya. Dan pengabulan doa itu masuk ke dalam tiga hal ini. Ya, oleh karena itu ketika kita berdoa, ya, hendaknya kita perhatikan juga cara melafazkan doa dan isi dari doa tersebut dan tawasulnya bagaimana agar kita mendapatkan anugerah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya Ustaz, barakallahu fikum.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambah ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Pertanyaan pertama dari Ibu Aminah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, ketika ada anak atau saudara yang bertanya, ibu lagi puasa, saya jawab karena lagi puasa, insya Allah puasa. Bagaimana jawaban seperti ini, boleh atau tidak, Ustadz? Iya. Tadi seandainya khawatir tazkiyah, kemudian mengharapkan keberkahan dan mengharapkan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala urusan puasanya, maka boleh. Ya, boleh. Ya, jadi mengucapkan insyaallah boleh. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon, silahkan. Kami tunggu pertanyaannya. Halo. Tadi sebentar. Ya. Tapi kalau jawabannya setelah maghrib, Ya. setelah maghrib, ya, dan ibu puasa, gitu ya. Ya. Terus dia bilang, insya Allah tadi saya puasa. Ya. Nah itu laguan, Oh iya. itu sia-sia. Ya. Baik. Nah. Ustaz. Halo, dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Sakib di Depok, Ustaz. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak. Ustaz, diberikan kesehatan selalu, Ustaz. Amin. Amin. Begitu juga dengan Bapak. Ya, Ustaz, Afan mau nanya yang tadi, yang 3 hal tadi mengenai doa. Kadang pernah mengalami gini, Ustaz, apa namanya, pas itu cuma terucap aja kepengen sesuatu, tapi dari situ Allah langsung tunjukkan gitu loh, Ustaz. Nah, Iya. maksud anak ini hal-hal yang seperti itu bagaimana, dan kadang ada juga yang kita sudah doa mungkin bertahun-tahun sampai ini sampai lupa, nggak doa lagi, tahu-tahu ada ini, loh kok ini yang pernah saya minta baru sekarang itu, Ustaz. Bagaimana Ustaz ya? Masya Allah, Masya Allah. Menjaga ininya gitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafik barakallah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perlu ketahui Bapak bahwa doa itu ibadah, ya, dan inti dari ibadah, ya. Dan selama kita berdoa, ya, selama itu pula kita merasakan dekat dengan Allah, karena kita kan butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru Allah itu tidak suka, murka kalau kita tidak berdoa. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa berarti kita sudah merasa tidak butuh sama Allah. Beda dengan kita minta sama manusia, ya. Kita minta ke manusia, itu manusia ada bosannya. Ya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah senang. Karena ini merupakan wujud pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa itu kadang dikabul, maksudnya dikabul dalam artian disegerakan, ya. Kadang juga tidak. Makanya dalam hadis Rasul kita SAW itu doa itu ada salah satu kemungkinan dari salah satu dari 3 perkara, ya. Bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda di akhirat, ya, doa kita nanti, dan bisa dipalingkan dari keburukan, ya. Jadi doa itu bermanfaat. Setiap kita berdoa sangat bermanfaat. Nah, dan memang doa itu tidak harus dikabulkan dengan cepat, ya. Kadang cepat, kadang nanti, gitu ya. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Berdoa kepada Allah banyak di Al-Quran agar diberikan buah-buahan, ya, diberikan rizki buah-buahan kepada kota Mekah, ya. Itu doanya lama kan, dikabulkannya lama itu, dan baru terasa sekarang kan, kota yang tandus, yang nanam susah, kita kan tumbuh-tumbuhan juga susah,
Tapi Nabi Ibrahim subhanallah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita berdoa pada Allah. Tidak boleh kita ini merasa kecil dan merasa Allah nggak mampu melakukan itu. Nggak boleh. Ya, berdoalah, berdoalah. Ya. Walaupun nanti hasilnya itu diakhirkan. Maksudnya tidak sekarang kita rasakan. Bisa setahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian, bisa 3 tahun kemudian, bahkan mungkin sudah tua baru dikasih. Kan gitu. Tapi tidak boleh kita putus asa dari doa. Makanya di antara hal yang menghambat dikabulkannya doa, itu ada orang yang isti'jal dalam berdoa. Isti'jal itu artinya terburu-buru. Saya sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Nah, ini tidak dikabulkan. Ya. Nah, jadi tapi yang tugas kita adalah kita menjaga diri kita, menjaga keimanan, terus belajar, ya, supaya kita ngerti tentang fikih doa, tentang penghalang-penghalang doa, tentang doa itu dikabulkan, tentang syarat-syaratnya bagaimana, tentang waktu-waktunya, tentang tempat-tempatnya, apa yang harus kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghalangi doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik. barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk telepon yang terakhir. Halo. Silahkan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu mohon maaf dikecilkan dulu volumenya itu. Iya, sudah dimatikan. Iya. Anak Ina dari Jambi, Ustaz, mau bertanya sama Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu Ina. Ya, alhamdulillah. Ini mau bertanya tentang doa, Ustaz. Kan ada tuh doa yang disyariatkan Allah misalnya di zikir pagi dan petang. Iya. Itu bisa tidak kita bacakan di saat ba'da tasyahud atau yang keduanya pertanyaan Ana, kalau untuk berdoa yang waktu-waktu yang mustajab seperti ba'da azan menjelang iqamah itu, apakah disyariatkan juga menampung, menadahkan tangan seperti itu? Bagaimana kalau kita di tengah keramaian kita ingin berdoa di antara azan dan iqamat? Apakah kita istilahnya harus melakukan doa itu tanpa seperti kaidahnya berdoa harus bersalawat terlebih dahulu atau menadahkan tangan atau melepaskan doa itu bagaimana kaidah berdoa yang seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik, Ibu. Nah. Ya. Ya itu. Kalau untuk satu lagi, Ustaz, ini banyak masuk ke roja ini, Ustaz. Untuk sholat wajib kan yang dijaharkan itu sholat ini dan ini. Kalau untuk yang disirkan sholat ini dan ini. Bagaimana kalau sholat yang sir itu kita baca dijaharkan itu, apakah sholat kita sah atau ada ketidaksahan di dalam melakukan sholat seperti itu, Ustaz? Baik, cukup Ibu. Baik, Ya. barakallahu fiik, Ibu. Ya, Nah. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak lupa nih, banyak pertanyaan. Iya. Tapi ada yang ingin Anda sampaikan dulu, Ibu. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan doa di antara azan dan qomat, ya. Kemudian tentang menengadahkan kedua tangan, ya. Baik. Begini, Ibu, barakallahu fiik, ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa antara azan dan qomat itu, ya, doanya dikabul, ya. Itu salah satu waktu yang mustajab. Baik, tentang contohnya di Rasul, ya, tentunya perlu diperiksa kembali, ya, apakah ada contohnya kita berdoa antara azan dan qomat, kan gitu. Nanti Anda akan berikan kaidah tentang bagaimana mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun untuk lepas dari itu, Ibu, ya, kita berdoa antara azan dan qomat, tapi perhatikan, sebaik-baik kita adalah mengambil kesempatan di waktu
dan keadaan yang kita bisa menggabungkan itu dan mustajab, gitu. Oleh karena itu ketika ada sholat sunnah, ini kesempatan sebenarnya. Sholat sunnah, jadi merupakan hal yang apa ya? Syekh Utsaimin bilang dan sebagian ulama ya mengatakan bahwa kurang fikih seseorang ketika buru-buru selesai ingin sholat selesai, tidak ngambil kesempatan berdoa di waktu sholat. Ya itu sebenarnya antara waktu adzan dan qomat kan ada waktu sholat sunat kan. Kita bisa berdoa tuh di antara sujud kita bisa berdoa di sujud, ya. Kemudian waktu kita tasyahud akhir, ya, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW tentang doa, ya, yang diucapkan setelah tasyahud akhir, ya. Kemudian Rasul SAW mengajarkan kepada beliau, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik, dan seterusnya. Itu seperti Syekh bin Baz Utsaimin rahimahullah menjelaskan pada kita, setelah doa itu kita bisa berdoa dengan doa yang kita inginkan, seperti misalkan doa kita ingin tapi kita doa untuk akhirat kita dulu. Kemudian doa tentang dunia, kita kalau misalnya butuh dunia, kita doa di situ, ya. Dan sedang kita munajat di sholat, gitu. Ini lebih asik, lebih apa ya? Lebih khusyuk di sini kita doa. Walaupun kita sambil tasyahud, setelah tasyahud maksud saya, dan masih dalam sholat, gitu. Apakah mesti mengucapkan hamdalah dulu, kemudian sholawat dulu, ya? Ketika kita berdoa minta di situ, ya ulama bilang tidak mesti. Karena di dalam sholat itu sudah kita mengucapkan hamdalah, sudah kita mengucapkan sholawat, di tasyahud kita sudah mengucapkan tasyahud, kita langsung minta sama Allah. Itu kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu merupakan hal yang kurang fikihnya. Seseorang ketika ingin cepat-cepat selesai dari sholat, justru itu kesempatan kita untuk apa? Untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, ketika kita di tasyahud akhir, ya, setelah sebelum salam, itu kita minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita ketika sholat malam juga, sholat witir juga, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kan gitu. Kemudian tentang masalah mengangkat tangan dalam berdoa, Anda sampaikan dari apa yang disebut oleh ulama, ya. Mengangkat tangan dalam doa itu ada 3 keadaan atau tiga kaidah lah, ya. Pertama, di tempat-tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu dan tempat dan kondisi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Yang kedua, di waktu, tempat, kondisi yang Rasul SAW tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ya. Yang ketiga, selain 2 hal tadi yang disebutkan, kita boleh memilih. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya. Baik. Yang pertama, di tempat-tempat, di waktu-waktu, kondisi-kondisi yang Rasulullah SAW mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Ya, contoh seperti ketika kunut, ya, Rasul mengangkat tangan tidak? Mengangkat tangan. Kunut witir, ya, kita mengangkat tangan. Kemudian istisqa, bahkan sampai kelihatan ketika Rasulullah SAW, itu kita ngangkat tangan, ya. Kemudian juga ngangkat tangan ketika di Safa Marwah, ya, kita ngangkat tangan. Nah, ini posisi-posisi ketika atau kondisi dan waktu yang Rasul contoh ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Kemudian kondisi-kondisi, waktu-waktu dan tempat-tempat yang Rasul tidak angkat tangan, maka kita tidak boleh angkat tangan. Atau kita tidak boleh angkat tangan, karena ini merupakan sunnah tarkiyah. Dan ini merupakan sunnah juga. Jadi sunnah itu ada sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah.
ketika Rasul tidak mencontohkan, maka kita juga tidak melakukannya dalam rangka sunnah juga. Ya. Contoh misalkan, Syekh Utsaimin dan ulama yang lain menyebutkan contohnya ketika khatib berkhutbah. Ya. Nah, ketika di akhir khutbah kan berdoa tuh, kadang berdoa. Ya. Berdoanya Rasul nggak mengangkat tangan. Justru yang dicontohkan adalah dengan mengangkat satu jari. Ya, satu jari. Maka ketika mengangkat kedua tangan di situ, Allah maghfir misalkan gitu ya, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ini merupakan kekeliruan. Karena tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, setelah selesai sholat wajib, ya, ini tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan di situ. Ya. Nah, berikutnya, kaidah berikutnya, selain dua tempat tadi, selain dua keadaan tadi, ya, ini kondisi yang ketiga. Di kondisi yang ketiga ini tidak ada keterangan Rasul, artinya tidak pertama dan tidak kedua, ya. Nah, kondisi yang ketiga ini kita diberikan pilihan, boleh mengangkat, boleh tidak. Ketika kita berdoa, ya, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita lagi santai di masjid sendirian, ya, di siang hari, di sore hari, di malam hari, ketika kita safar lagi duduk di mobil misalnya gitu ya, kita berdoa sama Allah, ya, bisa angkat tangan kita, angkat tangan, minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apalagi di safar tuh. Ya. Bahkan dianjurkan dalam kondisi ini perbanyak angkat tangan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Innallaha hayyun karim." Allah itu Maha malu dan Allah itu Maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu dari hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya berdoa, an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah mengembalikannya sia-sia. Ini menunjukkan mengangkat kedua tangan itu madhannatul ijabah. Artinya ini tempat diijabahinya doa. Oleh karena itu perbanyak angkat tangan. 24 jam tersisa untuk kita angkat tangan sebanyak-banyaknya. Ya. Kita angkat tangan sebanyak-banyaknya tuh. Ya, lagi jalan, berhenti, kita doa sama Allah, minta. Lagi safar, minta. Di malam hari, di siang hari, dan seterusnya. Perbanyak angkat tangan. Ya. Tetapi di tempat-tempat yang tidak dicontoh sama Rasul untuk tidak angkat tangan, maka sebaiknya kita tidak angkat tangan. Ya. Di tempat-tempat yang Rasul mencontoh angkat tangan, kita angkat tangan. Di selain kedua hal ini, kita diperbolehkan untuk angkat, untuk tidak. Tetapi dianjurkan untuk angkat tangan, karena dengan angkat tangan ini ya Allah akan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, dan ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, saya minta maaf. Ini saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.